Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul implementasi algoritma SVM menggunakan Python. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rizka Lestari, moderator selaku pemateri pertama, dan pemateri kedua Reno Andika, pemateri ketiga Abdullah Marlo, dan pemateri keempat Marlian Saputri Nur, dan pemateri terakhir itu Abdul Latif. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Baik, di sini ada pendahuluan. Apa itu SVM? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu algoritma machine learning untuk klasifikasi dan regresi. Yang kedua, menggunakan hyperplane untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Kedua, tujuan implementasi. Tujuan implementasi ini kayak mempelajari cara menggunakan SVM untuk klasifikasi data menggunakan Python. Selanjutnya, dataset yang digunakan. Dataset iris berisi data tentang 3 jenis bunga: setosa, versicolor, dan virginica. Fitur: panjang dan lebar kelopak. Fitur kedua, panjang dan lebar mahkota. Target: 0 setosa, 1 versicolor, 2 virginica. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kami, yaitu dataset dalam bentuk tabel. Di sini ada 5 data, dan untuk atributnya dia mempunyai 5 atribut. Yang pertama, panjang kelompok yaitu 5,1, dan untuk lebar kelompok dia 3,5, dan panjang mahkota 1,4, dan lebar mahkota 1,2. Untuk kelasnya dia 0 dalam kurung setosa. Dan data yang kedua, dia untuk panjang kelompok dia 4,9, dan lebar kelompok 3,0, dan panjang mahkota dia 1,4, dan lebar mahkota dia 0,2. Untuk kelasnya dia 0 dan sentosa. Dan data yang ketiga, dia untuk panjang kelompok 4,7, dan lebar kelompok 3,2, dan panjang mahkota 1,3, dan lebar mahkota 0,2, dan untuk kelasnya dia 0. Dan data yang keempat yaitu panjang kelompoknya 4,6, lebar kelompok dia 3,1, panjang mahkota dia 1,5, lebar mahkota 0,2, dan untuk kelasnya 0. Dan untuk data yang kelima, untuk panjang kelopak 7,0, dan untuk lebar kelopak 3,2, dan panjang mahkota 4,7, dan lebar mahkota dia 1,4, dan untuk kelasnya dia 1 versi color. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya, tahapan implementasi, mengimpor library, pandas, scikit, learning, dan lainnya. Mempersiapkan dataset, membagi data menjadi fitur X dan targetnya Y. Split data, training 80%, testing 20%, melatih model SVM, kernel yang digunakan linear. Evaluasi model, menghitung akurasi, dan menampilkan classification report. Jadi kali ini saya akan mengimplementasikan algoritma SVM ke dalam bentuk bahasa pemrograman Python. Jadi sebelumnya data-datanya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di video sebelumnya. Jadi kali ini saya langsung
mempraktikkan atau langsung mengimplementasikan dalam bentuk codingan Python. Jadi pertama-tama di sini kita import library-nya. Import library di sini, import pandas ASPD, kita kasih masuk datasets. Oke, from model. Selection, import, underscore, classification port. Oke, jadi saya jelaskan masing-masing fungsi dari library-nya ini. Jadi yang pertama ini import pandas ASPD ini, dia fungsinya adalah untuk membuat tabel data yang mudah dibaca. Oke, yang ini dia fungsinya untuk membuat dataset iris bawaan dari Git. Jadi dia yang ini untuk membuat dataset iris bawaan dari scikit-learn. Yang ketiga ini dia fungsinya untuk membagi, dataset menjadi data pelatihan dan pengujian. Oke, selanjutnya yang keempat, dia fungsinya untuk algoritma support vector machine. Dia berfungsi sebagai algoritma support vector machine klasifikasi support vector machine untuk membangun model SVM. Jadi ya fungsinya seperti itu. Oke, selanjutnya fungsi yang library yang ini itu dia fungsinya untuk mengevaluasi performa model. Oke, setelah kita lakukan import library ini,
Selanjutnya kita memuat dataset. Dataset iris. Oke. Ini codingannya seperti ini. Iris sama dengan dataset titik load iris dalam kurung. Oke, selanjutnya X sama dengan iris alimeda. Oke, ini dia fungsinya sebagai fitur panjang dan lebar kelopak serta mahkota. Oke, yang ini iris, kemudian iris target. Nah, dia ini fungsinya itu melabel ya, label 0 itu setosa, 1 itu versicolor, 2 itu dia Virginia. Oke. Jadi fungsinya yang ini sebagai fitur, dia berisi data fitur ya, panjang dan lebar kelopak serta mahkota. Sedangkan ini dia berfungsi berisi sebuah label 0 itu sentosa, nilai 1 itu versicolor, nilai 2 itu Virginia. Oke, selanjutnya kita membagi data. Oke, sini kita membagi data, codingannya seperti ini: xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split dalam kurung x, y, test size sama dengan 0, 2, random. State sama dengan 42. Jadi codingan yang ini itu dia berfungsi membagi data menjadi 2 bagian, dimana ada data training dan data testing, dimana sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa data testingnya itu 20% dan data trainingnya itu 80%. Oke, selanjutnya kita membuat model SVM-nya. Oke, di sini SVM model sama dengan
SVC dalam kurung kita memakai kernel linear. Jadi ini dia fungsi codingan ini, dia membuat model SVM dengan kernel linear, cocok untuk dataset yang terpisah secara garis lurus linear ya. Setelah membuat model SVM, selanjutnya kita melatih model. Melatih model dia seperti ini codingannya, SVM model fit dalam kurung extract ya. Jadi di sini dia berfungsi melatih model ya, codingan yang ini melatih dengan menggunakan data training X-train dan Y-train. Oke, selanjutnya kita melakukan prediksi. Melakukan prediksi codingannya Y-prime sama dengan SVM model predict X-test. Oke, jadi di sini dia fungsinya dia melakukan prediksi, di mana Y-pred ini dia berisi hasil prediksi kelas untuk data testing. Sedangkan yang ini dia dia berfungsi menggunakan model. Maksud dari data ini dia menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi data testing X-test. Oke, setelah ini kita evaluasi model. Terakhir ya, kita evaluasi model. Perintahnya adalah print f akurasi titik 2 buka kurung kurawal akurasi skor dalam kurung Y-test koma Y-pred ya, Y-pred. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi perintah di bawahnya, yaitu print klasifikasi report.
dalam kurung klasifikasi dalam kurung y-test y oke. Jadi di sini fungsi dari codingan ini dia sebagai evaluasi model, di mana actuary score ini dia menghitung akurasi prediksi model terhadap data testing. Untuk classification report ini dia berfungsi menampilkan evaluasi data termasuk precision, recall, dan F1 score. Oke, sudah selesai. Tinggal kita jalankan. Bismillah. Oke. Kita lihat outputnya. Outputnya lagi loading ya. Error. Oke. Jadi yang error di sini itu saya lupa di sini kasih y-test, dia y-pret ya. Oke, jadi kita jalankan lagi karena sudah error tadi. Kita jalankan ulang. Press dulu, kita jalankan. Bismillah. Oke. Di sini muncul akurasi 1.0, di mana di sini akurasi 1.0 ini menandakan bahwa model mencapai akurasi 100%. Artinya semua prediksi pada data testing itu benar. Di sini juga ada nilai 0, 1, 2, dan di sini terlihat ya, di sini semua datanya, data akurasinya semua 100%. 0 ini dia sebagai setosa kelas, jadi 0 ini 0, 1, 2 ini dia kelas 0 itu kelas setosa. Kelas 1 ini dia versicolor, kelas 2 ini dia virginica. Oke, demikian presentasi implementasi algoritma SVM ke dalam bentuk codingan bahasa pemrograman Python. Jikalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan kesimpulan bahwasanya dataset iris itu cukup sederhana, sehingga SVM dengan kernel linear itu dapat memisahkan data dengan sempurna. Kedua, proses pembagian data itu pelatihan model, prediksi, dan evaluasi berjalan mulus meskipun tadi terdapat error. Akurasinya 100%, menunjukkan bahwa dataset itu dapat dipisahkan secara
garis lurus oleh hyperplane yang dibuat oleh SVM. Demikian presentasi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.